Bab 1601. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Ork muda itu mengambil tongkat besar itu dan melihat ke atas. Yang saya lihat hanyalah bagian atas kota itu penuh sesak dengan orang-orang, semuanya adalah orang suci tulang giok dari umat manusia, yang berperang melawan ras binatang buas yang kuat yang menguasai kota. Ada terlalu banyak orang di kota itu, dan dia tidak repot-repot mengidentifikasi mereka satu persatu. Sejak beberapa saat, dia tidak dapat menemukan manusia muda. Pemuda manusia berada di tengah-tengah bagian tembok kota ini. Ork yang kuat menunjuk ke tengah tembok kota. Ada lebih dari selusin ork kuat yang mendaki kota, tetapi mereka dipukuli hingga berdarah oleh orang-orang di dalam kota. Kenapa kamu tidak melihatnya menunjukkan wajahnya? Ork muda itu melirik ke sana, tapi tidak bisa melihat siapapun. Sebelumnya, dia masih berdiri di atas tembok sambil bertarung, tapi saat dia melihat kami menyerang dengan ganas, dia mundur. Sekarang dia bersembunyi di balik atas tembok. Kata ork yang kuat, hentikan, itu hanya kura-kura dengan kepala yang menciut. Kamu memiliki begitu banyak orang suci tulang giok dan kamu tidak bisa menjatuhkannya. Benar-benar memalukan bagi ras binatang kita. Ork muda itu melirik ke arah ork kuat di sekitarnya, matanya sangat tidak senang. Aku akan naik sekarang dan melihat, apakah anak manusia itu benar-benar seperti yang kamu katakan, apakah kekuatan tempurnya tidak normal. Dia benar-benar mesum, tapi dia tidak boleh semesum kamu. Ork yang kuat berkata dengan cepat. Kamu yang mesum, seluruh keluargamu mesum. Ork muda itu mengerutkan kening, sangat tidak senang, dan ingin menamparkan pria yang tidak bisa berbicara sampai mati. Tidak, tuanku salah paham, saya tidak bermaksud seperti itu. Orang kuat ork itu menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, dan dia langsung berkeringat. Suruh mereka semua turun, aku ingin naik menemui anak ras manusia itu, dan ngomong-ngomong, potong kepalanya. Ork muda melihat ke arah itu, dan masih ada ork kuat yang pergi ke kota untuk bertarung, jadi dia memerintahkan. Segera, para ork kuat yang sedang naik ke kota di sana menerima perintah dan melompat turun satu demi satu, memberi jalan untuk menyerang. Setelah itu, mata ratusan ribu pasukan ork tertuju pada ork muda itu. Orang kuat dengan kekuatan bertarung raja sejati setengah langkah ini akan mengalahkan pemuda manusia di atas dan membalaskan dendam rekan senegaranya yang telah meninggal. Semua ork percaya bahwa selama ork muda ini bergerak, pemuda manusia akan mati. Betapa kuatnya ork muda ini, mereka pernah melihatnya sebelumnya, sungguh menakutkan, bukankah membunuh pemuda manusia itu seperti bermain-main. Oleh karena itu, ratusan ribu ork memandang ork muda itu dengan kagum. Saya harap pemuda manusia benar-benar kuat, setidaknya dia bisa menahan 10 gerakan dari saya, kalau tidak saya akan kecewa sampai mati. Dikelilingi oleh tatapan memuja yang tak terhitung jumlahnya, ork muda itu mendapat cukup banyak pusat perhatian dan 90% puas. Satu hal saja tidak cukup, itu karena manusia muda di atas masih hidup. Selama dia memenggal kepala pemuda manusia, dia akan sangat puas, dan dia juga akan menjadi Beast Boy tercantik di antara penonton. Manusia muda, orang yang memenggal kepalamu akan datang, kamu harus gemetar. Ork muda itu tertawa keras, dan segera melompat ke tengah tembok kota. Saat ini, dia sedang membawa gada, dengan senyuman di wajahnya dan ekspresi santai, seolah-olah dia akan meremukkan seekor semut sampai mati. Dalam sekejap, dia melompat ke atas tembok, dan akhirnya melihat lelaki kuat itu bersembunyi di atas tembok, dan dia bertemu dengan seorang pemuda manusia dengan pisau panjang. Dan saat dia melihat pemuda manusia, senyumannya langsung membeku, ekspresinya langsung panik, dan seluruh wajah binatangnya langsung menjadi gelap. Itu kamu, ork muda dan anak manusia itu saling memandang dan berteriak serempak. Hai, lama tidak bertemu, apa kabar? Bocah ras manusia itu mengangkat pisau panjangnya sambil menyapa, siap untuk memotongnya. Bagus, ork muda itu menjawab, dan buru-buru berguling ke belakang, berguling ke bawah dari atas tembok, menghindari pedang lawan. Tuanku, Anda turun begitu cepat, sepertinya Anda tidak melakukan apapun. Tuanku, turunlah segera setelah Anda naik, mengapa Anda tidak membunuh pemuda manusia itu? Tuanku, jangan membawa tongkatmu terus-menerus, kamu harus mengeluarkannya dan memberikan tongkat pada pemuda manusia itu. Para ork yang kuat di sekitar terkejut dan kecewa saat melihat idola mereka jatuh dalam kepanikan setelah naik.
Orang kuat Hei Luo yang sombong itu berani bertarung dengan raja sejati setengah langkah, tapi takut dengan tubuh emas manusia yang dimuliakan di atasnya. Gaya lukisan ini benar-benar berbeda dari ekspektasi. Kesenjangan ini terlalu besar, bukan? Anak manusia itu, dia adalah Lu Chen. Ork muda itu telah lama kehilangan kesombongannya sebelumnya, dan sekarang dia hanya terlihat putus asa, dan berkata dengan kaget. Manusia Lu Chen, itulah mimpi buruknya, yang memberinya bayangan psikologis yang hebat. Meskipun dia sekarang adalah orang suci tulang giok, dia bisa bertarung melawan raja sejati setengah langkah, dan dia bisa meremehkan segalanya. Tetapi saat dia melihat Lu Chen, meskipun Lu Chen hanyalah seorang yang mulia emas, dia takut untuk buang air kecil. Siapa Lu Chen? Mengapa orang dewasa begitu takut padanya? Beberapa ork yang kuat tidak mengetahui baik dan buruk, jadi mereka bahkan menanyakan hal ini di depan umum, menyebabkan kematian mereka sendiri di tempat. Ledakan, gada itu terlempar keluar secara tiba-tiba, langsung menghancurkan ork kuat yang tidak terlindungi itu hingga menjadi kanopi berdarah. Tuanku, jangan bunuh aku, biarkan aku hidup. Roh primordial baru saja melarikan diri, tetapi ditangkap oleh sebuah tangan besar, dan berteriak ngeri di tempat. Kamu tidak memenuhi syarat untuk hidup. Ork muda itu tampak marah, meremas tangan besarnya, dan meremas jiwa di tangannya hingga berkeping-keping. Melihat ork muda itu menjadi marah karena malu, para ork di sekitar terdiam, dan mereka tidak berani berbicara lagi dengan santai, karena takut mereka akan berakhir dengan cara yang sama. Hei Luo, kamu kabur begitu kita bertemu, cepat berkumpul, banyak yang ingin kita bicarakan. Pada saat ini, Lu Chen menjulurkan kepalanya dari atas kota, dan dengan senyuman di wajahnya, dia melambai ke arah ork muda itu. Ork muda itu adalah bakat seni bela diri kelas 1 dari klan ork, Hei Luo. Saat dia berada di alam rahasia Dunhuang, Lu Chen menggantung dan memukuli Hei Luo, menjatuhkan Hei Luo dari area bayangan psikologis. Jika bukan karena Hei Luo yang memiliki jimat giok penyelamat nyawa dan melarikan diri tepat sebelum Lu Chen membunuhnya, rumput di kuburannya setidaknya akan setinggi beberapa kaki saat ini. Mari kita bertemu lagi nanti. Dengan wajah gelap, Hei Luo menolak melakukan hubungan lama dengan Lu Chen. Apakah itu Jujiu? Naik adalah duel hidup dan mati, oke. Meskipun anak ini Lu Chen adalah seorang yang mulia tubuh emas, kekuatan tempurnya sangat tidak normal, yang benar-benar tidak cocok dengan wilayahnya. Saat itu di alam rahasia Dunhuang, alam Lu Chen adalah yang terendah di antara penonton, dan kekuatan tempurnya adalah yang tertinggi di antara penonton, namun dia tetap bertingkah seperti babi. Pada akhirnya, ketika dia mulai bergerak, dia menyadari bahwa Lu Chen telah bergerak, dan dia hampir mati. Di tangan Lu Chen, tidak heran jika begitu banyak orang bijak tulang giok dari klan ork mati di tangan Lu Chen. Lu Chen, tapi umat manusia sangat kuat dalam seni bela diri. Oleh karena itu, dia tidak percaya diri dalam duel 1 lawan 1 dengan Lu Chen, setidaknya tidak sekarang. Bukannya Hei Luo tidak ingin membalaskan dendam Lu Chen, tapi dia hanya merasa tingkat kultivasinya saat ini tidak cukup, bahkan pada level raja sejati setengah langkah, dia masih merasa tidak aman. Baginya, setidaknya dia menjadi raja sejati, dan kemudian dia akan membalas dendam pada Lu Chen. Lu Chen memiliki kekuatan untuk membunuh orang suci dengan tulang giok, dan sangat mungkin untuk membunuhnya. Risiko ini terlalu besar, dia tidak berani mencobanya. Tuanku, Lu Chen memprovokasi Anda, bisakah Anda menanggungnya? Tuanku, Anda tahu masa muda manusia itu, apakah tidak nyaman untuk memulainya? Tuanku, tidak nyaman bagi Anda untuk memulai, jadi biarkan kami melakukannya. Tuanku, kita banyak sekali, bahkan jika kita mati dengan nyawa kita, kita bisa membunuh Lu Chen itu. Pusat kekuatan ork di sekitar tidak tahan lagi, dan mereka semua bersiap, siap menyerang. Isi, kekuatan tempur Lu Chen sangat kuat, berapa banyak dari kalian yang cukup untuk mengisinya? Hei Luo terus menggelapkan wajahnya, melihat kekuatan umat manusia di atas, menggelengkan kepalanya dan berkata, bagian tembok kota ini sangat kecil, ada ribuan orang bijak tulang giok manusia yang menjaganya, dan Lu Chen, seorang cabul, sedang duduk di kota. Tidak peduli berapa banyak dari kita, itu tidak ada gunanya. Jika Anda tidak dapat mengerahkan kekuatan Anda tidak dapat menerobos. Setelah itu, Hei Luo melihat situasi pertempuran di seluruh tembok kota lapis kedua,
dan wajahnya menjadi lebih gelap. Umat manusia telah memperkuat pertahanan tembok kota lapis kedua, dan itu akan memakan banyak waktu untuk itu. 4 ras utama kami untuk menyerangnya. Namun, kami bahkan tidak merebut lapisan pertama tembok kota ras manusia, hanya membuka celah, dan umat manusia akan mengisi celah tersebut kapan saja. Petik 2. Tuanku, tapi jutaan orang-orang dari 4 ras kita bergegas, dan kita sudah memiliki lapisan kedua tembok kota untuk menangkap umat manusia. Kata seorang orc yang kuat, jika kamu punya kentut, kamu sudah memiliki kemungkinan untuk dimusnahkan oleh umat manusia. Wang Lianjia ras manusia setengah langkah yang sebenarnya telah memimpin pasukan besar untuk membunuh kita di jalan lebar dan menikam perut dan punggung kita. Raja ras iblis setengah langkah yang sebenarnya tidak bisa menjatuhkan kerangka murahan itu. Jika pasukan manusia tidak dipukul mundur, itu akan seperti pisau besar yang tergantung di atas kepala kita, dan akan dipotong kapan saja. Setelah celah di sana ditutup oleh umat manusia, jutaan dari kita akan dikurung dan dipukuli oleh umat manusia. Pada saat itu, para pembela manusia di tembok kota kedua akan dibunuh lagi, dan mereka akan menyerang balik dan maju bersama pasukan murahan. Banyak di antara kita yang akan mati. Pahlawan berkata begitu, namun, celah di sana ditutupi oleh tentara kita, dan tidak mudah bagi umat manusia untuk menutupnya. Kata orc yang kuat, jika diblokir, itu akan merepotkan. Setelah Hei Luo selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan berkata kepada pasukan orc, serahkan bagian tembok kota ini, dan bunuh Lu Chen itu nanti. Ayo pergi ke sana untuk membantu iblis dan memukul mundur Lianjia. Posisi Hei Luo di klan orc sangat tinggi, dan ketika dia memberi perintah, pasukan orc harus mematuhinya, dan segera pergi untuk membunuh pasukan murahan. Hei Luo, jika kamu tidak datang untuk bermain, kemana kamu akan pergi? Melihat Hei Luo memimpin seluruh pasukan orc, Lu Chen buru-buru bertanya. Jika kamu ingin bermain, kamu bermain sendiri, aku tidak punya waktu untuk menemanimu. Hei Luo menjawab dengan dingin, dia lebih memilih melarikan diri bersama pasukan orc daripada melawan Lu Chen. Hei Luo, kamu bahkan telah mengolah tulang giok, dan aku hanya mengolah tubuh emas. Kamu beberapa tingkat lebih tinggi dariku. Apa yang kamu takutkan? Lu Chen tersenyum. Siapa yang menetapkan bahwa aku harus bertarung melawanmu saat aku mengolah tulang giok? Pahlawan berkata begitu. Yah, tidak ada aturan seperti itu. Lu Chen tertawa, dan kemudian bertanya dengan aneh, ngomong-ngomong, wilayahmu meningkat begitu cepat, rahasia apa yang kamu miliki, bisakah kamu membagikannya? Bagikan ukuranmu, aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu sekarang, aku akan datang bermain denganmu ketika aku menjadi raja sejati. Setelah Hei Luo selesai berbicara, dia berhenti memperhatikan Lu Chen, dan tidak ingin tinggal di sini sebentar. Alasan mengapa wilayahnya maju pesat adalah karena dia secara tidak sengaja mendapat peluang besar ketika dia dikalahkan di alam rahasia Dunhuang. Tidak lama setelah dia kembali ke Gunung Zhenzhou, dia selamat dari semua bencana, memasuki pangkat Zun dalam satu gerakan, dan memperoleh ras binatang yang disukai oleh yang teratas, dan kemudian dibudidayakan dengan penekanan. Dalam beberapa tahun, di bawah budidaya sejumlah besar sumber daya klan binatang, ditambah dengan bakatnya yang sangat tinggi dan peluang besar, dia menerobos dunia dengan sangat cepat, dan akhirnya dia bahkan memperbaiki tulang giok, dan dia akan segera menjadi raja sejati. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu musuh tentang dirinya. Lu Chen ingin tahu, tapi tidak ada pintu. Dia segera mengikuti pasukan orc dan memimpin pasukan orc untuk mengganggu situasi, bersiap untuk mengganggu tatanan umat manusia. Hanya saja dia mengacaukan pengaturan ofensif aliansinya, menyebabkan celah di bagian tembok kota ini, memaksa ras monster di sebelahnya membagi pasukannya untuk mencegah umat manusia di atas tembok kota mengambil kesempatan untuk membunuh mereka. Dengan cara ini, tekanan pada pembela Terran berkurang drastis, sementara tekanan pada monster Ratchet tiba-tiba meningkat. Faktanya, Hei Luo menyerang tembok kota dan memimpin pasukannya untuk membantu iblis mengalahkan pasukan Lianjia. Rencana awalnya tidak buruk. Tapi hal buruknya adalah dia benar-benar memberitahu Raja Iblis setengah langkah itu bahwa Lu Chen ada di sini. Ini adalah hal yang buruk, dan justru menyebabkan kekalahan besar yang tidak bisa diselamatkan oleh 4 balapan besar. Karena, Raja Klan Iblis setengah langkah yang sebenarnya memiliki perseteruan sumpah dengan Lu Chen. Orang ini sebenarnya menolak melawanku. Aku juga mabuk. Melihat bagian belakang Hei Luo menjauh dari puncak kota,
Lu Chen merasa sangat menyesal. Tadi, bukan karena pisaunya keluar perlahan, tapi Hei Luo berlari terlalu cepat, yang di luar dugaannya. Dia belum memotong langit, reaksi pertama Hei Luo adalah melarikan diri, dan dia benar-benar menyelinap pergi tepat waktu, benar-benar kehilangan kesempatan untuk masuk neraka. Sebenarnya, aura orc itu sangat kuat, dan kekuatan bertarungnya diperkirakan sangat tinggi, yang tidak sebanding dengan orang suci tulang giok biasa. Linghua berkata, jika dia bertarung denganmu, kamu mungkin tidak bisa membunuhnya. Tanpa jade Bonsein, kamu tidak bisa membunuhnya. Jika kamu tidak bisa membunuhnya dengan satu pisau, berikan dia pisau lagi. Lu Chen berkata sambil tersenyum, dengan kamu di sisiku dan 100 penyembuh lapangan di belakangku, Zantianku dapat terus tampil, belum lagi Hei Luo, bahkan Raja Sejati setengah langkah pun tidak takut. Manusia Lu Chen, ambillah nyawamu. Raungan marah terdengar, menyebar ke seluruh kota Feng Huo, dan terombang-ambing antara langit dan bumi. Raja Sejati setengah langkah dari ras iblis yang telah melawan Lian Jia, tiba-tiba memisahkan diri dari pertempuran dan bergegas menuju Lu Chen terlepas dari segalanya. Sial, mengapa Lu Chen memiliki begitu banyak musuh, dan masing-masing musuh lebih baik dari yang lain. Setiap orang yang mengenal Lu Chen kagum, dan kewalahan dengan kemampuan Lu Chen dalam memprovokasi musuh. Lu Chen ini, sejak kapan dia memiliki keluhan dengan raja setengah langkah dari ras iblis? Di atas langit, Lu Wang kaget melihat pemandangan di bawah. Musuh anak ini benar-benar ada di seluruh dunia, tidak hanya pada ras manusia, tetapi juga pada ras binatang, dan bahkan ras iblis yang bersembunyi di dalam jurang. Butler Liao terkejut dan gembira, dan juga emosional. Saya menghitung dan menghitung, tetapi saya tidak dapat menghitung anak ini. Pada akhirnya, anak ini menghitung dirinya sendiri, dan dia bertemu musuh raja sejati setengah langkah di medan perang. Tidak masuk akal baginya untuk tidak mati. Benar-benar ada raja setengah langkah yang datang. Melihat raja ras iblis setengah langkah yang sebenarnya bergegas ke arahnya, bahkan Linghua pun terkejut. Dia adalah, namun, Lu Chen mengerutkan kening. Raja ras iblis setengah langkah yang sebenarnya agak familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Tetapi untuk sementara, dia tidak dapat mengingat, siapakah Raja Ras Iblis setengah langkah yang sebenarnya. Apakah kamu pernah ke sarang setan? Linghua bertanya, saya pernah ke sana sekali, tapi saya tidak kenal banyak orang di sarang setan. Lu Chen terus menatap Raja setengah langkah Ras Iblis yang sebenarnya yang semakin dekat, mencoba mengingat orang-orang yang dia kenal di Gua Iblis, dan salah satu dari mereka, seorang pria bernama Setan, telah membantunya. Tapi bakat orang itu tidak terlalu bagus, sulit untuk menjadi iklim, apakah dia bisa masuk Zun adalah masalah, bagaimana dia bisa menjadi orang suci. Dan Raja Klan Iblis setengah langkah yang sebenarnya ini bukanlah setan sama sekali, tetapi terlihat seperti penyihir. Yan tahu, memikirkan penyihir yang sudah lama mati, Lu Chen tiba-tiba menamparkan kepalanya, akhirnya menyadari siapa Raja Ras Iblis setengah langkah yang sebenarnya ini. Ayah Yan Tuo, Yan Tuo. Pada awalnya, ketika Lu Chen melarikan diri dari jurang sarang iblis, dia dikejar dan dibunuh oleh Yan Tuo dan putrinya. Pada saat itu, Yan Tuo bukanlah seorang suci, melainkan seorang yang mulia, seperti seorang yang mulia emas. Tanpa diduga, setelah jangka waktu seperti itu, Yan Tuo tidak hanya menjadi orang suci, tetapi juga mengolah tulang giok, dan masuk ke dalam jajaran Raja Sejati setengah langkah. Dia sangat berbakat. Jika Yan Tiao memiliki bakat ayahnya, dalam pertempuran pertama di alam rahasia Dun Huang, bukan Lu Chen yang memenggal kepalanya, melainkan dia yang memenggal kepala Lu Chen. Hei Luo hadir saat dia memotong Yan Tiao, dan Hei Luo juga kabur. Yan Tuo tidak tahu siapa yang membunuh putrinya. Tapi sekarang, Yan Tuo tahu bahwa Lu Chen berada di kota Feng Huo. Jika dia tidak menjadi gila dan berlari untuk membalas dendam, dia akan menjadi hantu. Apakah kamu ingat siapa iblis itu? Melihat kesadaran Lu Chen yang tiba-tiba, Linghua bertanya. Dia adalah penguasa jurang sarang setan gurun barat, Yan Tuo. Lu Chen perlahan mengangkat pedang panjangnya, menunggu Yan Tuo datang, dan kemudian mencoba melihat apakah dia bisa membunuh Raja Sejati setengah langkah dengan pedang keenam. Lu Chen, jika kamu membunuh putriku tercinta, aku akan mencabik-cabik tubuhmu. Yan Tuo sangat cepat, berlari seperti kilat, dan dalam sekejap, dia berlari ke bawah tembok kota, lalu melompat, dan menusuk langsung ke arah Lu Chen dengan pedangnya.
Bunuh langit. Lu Chen bahkan tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan Yan Tuo, dua orang dari ras yang bermusuhan bertemu di medan perang. Jika ada yang ingin mereka bicarakan, mereka langsung mengayunkan pedang. Dengan satu tebasan, angin dan awan melonjak, ruang angkasa runtuh, dan kehampaan hancur. Pisau ini merupakan pukulan dari Lu Chen dengan seluruh kekuatannya, menghabiskan seluruh energinya, dan ingin membunuh setengah langkah raja yang sebenarnya. Ledakan, bilahnya menebas bilahnya, dan terdengar suara yang memekakkan telinga. Kekuatan pisaunya runtuh, kekuatan pedangnya hancur, dan dua kekuatan yang hancur itu terbentuk setelah pertempuran, seperti gelombang pasang, berdampak pada radius ribuan kaki. Dampaknya begitu kuat sehingga orang-orang suci tulang giok di sekitarnya perlu menjalankan energi sejati mereka untuk melawan, dan orang-orang suci bertato 1000 tulang di belakang mereka tidak dapat melawan, dan mereka semua terlempar. Namun, 100 penyembuh lapangan di akhir jalur perang tidak banyak terpengaruh karena surga terselubung naga gemuk melawan di depan. Apa, dasi dengan raja sejati setengah langkah? Saya pikir Lu Chen bisa membunuh orang suci tulang giok, dan dia sudah sangat tidak normal. Saya tidak menyangka dia memiliki kekuatan untuk melawan raja sejati setengah langkah. Dia benar-benar tidak normal, tidak ada yang paling sesat, yang ada hanya lebih sesat. Saya pikir dia hanyalah yang mulia emas, dan kita semua adalah orang suci, bahkan orang suci tulang giok, tapi kekuatan tempur ini benar-benar memalukan di depan orang lain. Membandingkan orang, kamu akan mati, dan membandingkan barang, kamu akan membuangnya. Pada saat ini, di medan perang, suara keterkejutan dari orang-orang suci manusia yang tak terhitung jumlahnya bergema. Anak ini, di atas langit, Lu Wang dan Liao Butler sangat terkejut, dan mereka hampir tidak bisa berkata apa-apa. Ternyata Lu Chen yang ingin mereka jebak ternyata adalah buaya laut dalam, dan dia memiliki kekuatan untuk melawan raja sejati setengah langkah. Sejak saat itu, kedua orang itu menjadi sangat waspada terhadap Lu Chen, dan mereka harus berhati-hati saat menghitung Lu Chen di masa depan. Kalau tidak, jika perhitungannya gagal, dia malah akan dibunuh. Untungnya, Lu Wang adalah raja sejati setengah langkah terkuat di kota Fenghuo. Meskipun dia mengejutkan kekuatan tempur Lu Chen, dia tidak menganggap serius Lu Chen. Karena Yan Tuo dan Lian Jia hampir sama, jadi kekuatan tempur Lu Chen paling banyak sebanding dengan Lian Jia, dan dia tidak bisa mengancamnya. Tapi Butler Liao berbeda, dia panik karena dia tidak sekuat Lu Wang. Begitu dia putus dengan Lu Chen, dia pasti tidak akan mendapatkan keuntungan apapun jika dia bertarung dengan Lu Chen. Pramugara Liao diam-diam melirik Lu Wang, merasa sedikit kesal. Apa yang dikatakan Lu Wang sebelumnya semuanya tidak masuk akal, mengapa Lu Chen tidak mungkin menjadi lawannya, semuanya hanya untuk membujuknya bermain. Meskipun dia adalah orang suci tulang giok yang kuat, dia masih kurang dari setengah langkah raja sejati. Tapi Lu Chen bisa melawan raja sejati setengah langkah, jadi tidak bisakah dia menggantungnya? Tidak hanya Steward Liao yang panik, tapi juga Hei Luo yang berada di sisi lain medan perang. Hei Luo merasa beruntung karena dia tidak maju dan memulai perkelahian dengan Lu Chen, yang merupakan hal paling benar yang dia lakukan dalam hidupnya. Jika dia naik, dia mungkin akan dipenggal oleh pisau Lu Chen, dan akan berubah menjadi awan darah. Terlebih lagi, dia dan Lu Chen memiliki dendam, dan bajingan Lu Chen itu bukanlah orang baik, dan dia selalu ingin membunuhnya. Jika tubuh fisiknya mati, roh primordialnya tidak akan bisa melarikan diri, dan Lu Chen tidak akan pernah melepaskan kesempatan untuk membunuhnya. Lu Chen yang cabul itu memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Sebelum Lao Su menjadi raja yang sebenarnya, dia tidak boleh diasingkan. Pada saat itu, Hei Luo menjadi lebih bertekad dalam mengambil keputusan. Tapi saat ini, Yan Tuo juga sangat terkejut dengan bagian tembok kota kecil itu. Dia adalah raja sejati setengah langkah. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia bisa mengalahkan 10 orang suci tulang giok pada saat yang sama, dan itu masih mudah. Tapi Lu Chen, seorang terhormat kecil dengan tubuh emas, bahkan bukan orang suci dengan pangkat rendah, jadi sulit dipercaya bahwa dia bisa menghunus pedang bersamanya. Untuk membalaskan dendam putrinya, dia menggunakan banyak sumber daya di seluruh jurang dengan imbalan harta karun jenius yang langka. Kemudian dia bekerja keras siang dan malam, dan dengan bakatnya yang tinggi, dia tidak hanya menjadi orang suci, tetapi juga memperbaiki tulang gioknya. Belum lama ini, dia memperbaiki tulang giok ke tahap kesempurnaan,
dan masuk ke dalam jajaran Raja Sejati setengah langkah, hanya setengah langkah lagi untuk menjadi Raja Sejati. Dia berpikir selama dia keluar sendiri, dia akan membunuh Lu Chen dengan santai. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan tempur dan ranah Lu Chen ini benar-benar tidak cocok, dan dia memiliki kekuatan pedang yang begitu menakutkan sehingga dia akan marah karena terkejut. Untungnya, dia adalah Raja Sejati setengah langkah. Jika itu adalah orang suci tulang giok biasa, bukankah pisau Lu Chen akan mengirimnya ke neraka? Terletak di tempat tertinggi kota Fenghuo, berdiri sebuah menara tinggi yang merupakan tempat penguasa kota Fenghuo. Pada saat ini, di dalam puncak menara, seorang lelaki tua tiba-tiba berdiri dari kursi mewah, menatap Lu Chen dengan mata membara. Jarang sekali seorang yang mulia bertubuh emas bisa menggambar dengan Raja Sejati setengah langkah. Ada ketidaksesuaian yang serius antara kekuatan tempur dan alam, sepertinya hanya ada sedikit orang di dunia ini. Putra ini dihitung sebagai satu, dan Raja Yuan dihitung sebagai satu. Bakat Raja Yuan sangat tinggi. Dia dipromosikan menjadi kehormatan pada usia 16 tahun, menjadi orang suci pada usia 18 tahun, dan menjadi Raja Sejati pada usia 20 tahun. Sungguh menakjubkan dan unik di dunia. Anak laki-laki ini berusia lebih dari 18 tahun, tetapi dia adalah seorang yang bertubuh emas. Wilayah kekuasaannya hampir tidak ada artinya. Dibandingkan dengan Yuan Wang, dia benar-benar lebih rendah. Yuan Wang adalah Kaisar Miao, aku ingin tahu apakah putra ini adalah Kaisar Miao. Anak ini memiliki potensi yang sangat besar, jika itu di Miao, layak untuk dikembangkan. Orang itu adalah pemilik kota Fenghuo. Meskipun dia bertanggung jawab atas kota Fenghuo, dia jarang peduli dengan pertahanan kota Fenghuo. Semuanya diserahkan kepada Lu Wang untuk diurus. Tugasnya adalah memantau negeri yang kacau itu, dan raja musuh yang sebenarnya tidak bisa muncul, agar tidak menghancurkan kode negeri yang kacau itu. Selain itu, dia hanya bersembunyi di menara dan berkultivasi dengan tenang. Hanya ketika musuh menyerang kota barulah dia duduk dan menyaksikan pertempuran dengan tenang. Namun, kali ini dia menemukan karakter yang mirip dengan Yuan Wang, jadi dia merasa sedikit bersemangat. Faktanya, dia sudah lama tidak bersemangat seperti ini. Saat ini, sangat jarang terjadi perubahan suasana hati karena seorang seniman bela diri yang sudah tua. Raja Yuan adalah Kaisar Miao terkuat di umat manusia, dan di antara Raja Sejati umat manusia, ia berada di peringkat 3 teratas dalam kekuatan tempur, sangat kuat. Selain itu, Raja Yuan juga merupakan Raja Sejati yang kemungkinan besar akan dinobatkan sebagai Kaisar, dan dia sangat dinanti oleh orang-orang tingkat tinggi umat manusia. Dan sekarang, ada orang lain yang mirip dengan Yuan Wang di umat manusia. Jika ia dipupuk menjadi sebuah bakat, itu akan menjadi berkah bagi umat manusia. Dia memutuskan bahwa setelah pertempuran ini, dia akan menyelidiki asal-usul putra ini dan melihat apakah mungkin untuk merekrutnya di bawah komandonya. Bocah bau, kamu benar-benar punya beberapa kuas, tidak heran Hei Luo tidak berani bertarung denganmu. Di sisi lain kota, Yan Tuo yang terkejut kembali sadar, mencibir, dan mengangkat pedangnya lagi, namun, kamu harus mati, bahkan jika tuanku mempertaruhkan segalanya, aku ingin kamu dikuburkan bersama putriku. Lu Chen tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia baru saja pulih dari kelemahannya, jadi dia tidak repot-repot mengatakan apapun lagi kepada Yan Tuo. Setiap orang adalah musuh satu sama lain, tidak ada yang perlu dikatakan, jika ada keluhan, angkat saja pisau dan lakukan. Entah kamu mati, atau aku hidup. Setelah pisau ini, masih seri dengan Yan Tuo. Di permukaan, kekuatan tempur kedua belah pihak setara, dan tidak ada yang bisa memanfaatkan pihak lain. Namun kenyataannya, Lu Chen hanya khayalan, karena pemulihan energinya tidak cukup cepat. Dari segi esensi sejati, Linghua mengisinya kembali hampir seketika. Namun kecepatan pengisian energi fisik sedikit lebih lambat. 100 dokter lapangan berada 4 atau 500 meter di belakangnya. Jaraknya agak jauh, dan transmisi vitalitasnya kurang cepat. Namun, basis budidaya dari 100 penyembuh medan perang tidak cukup baik, jadi mereka tidak boleh terlalu dekat, jika tidak, mereka akan terkena dampak serius dari pertempuran setelah level Sein tulang giok. Tentu saja, jika Waner ada di sini, masalah seperti itu tidak akan terjadi. Bakat Waner cukup tinggi, tingkat kultivasinya dapat mengimbangi, dan dia dapat menahan gelombang kejut pertarungannya dengan musuh.
Yang paling penting adalah Waner adalah tubuh roh kayu yang langka. Efek dari mengembangkan seni rahasia dari Departemen Penyembuhan sangat bagus, dan kemampuan penyembuhannya sangat kuat. Bahkan satu orang saja bisa sama hebatnya dengan ratusan penyembuh lapangan. Hah, Yan Tuo hendak melepaskan pedangnya lagi, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa suhu di sana sangat rendah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Linghua yang berada di sebelah Lu Chen, dan mengerutkan kening. Lapangan dingin, tubuh roh es, dan orang bijak tulang giok, lahir dalam ras roh. Sudah, sungai es. Namun, yang merespons Yan Tuo adalah cambuk panjang, disertai rasa dingin yang tak ada habisnya, yang datang dalam sekejap. Kekuatan cambuk sangat kuat. Yan Tuo sedikit terkejut, memutar pedang panjangnya sekitar, dan menahan pukulan cambuk panjang. Boom! Di atas puncak kota, terdengar suara keras mencambuk tubuh pedang, mengguncang penonton. Pada saat itu, kekuatan cambuk hancur, kekuatan cambuk pedang runtuh, dan akibat dari pertempuran yang dibentuk oleh dua kekuatan yang seimbang menyerbu ke segala arah. Yan Tuo tidak menahan serangan kekuatan, dan langsung mengguncang puncak kota. Dan Linghua tidak sampai di sana, dan terlempar ke belakang 100 kaki jauhnya. Lu Chen, aku akan melawan iblis itu, dan kamu dapat pulih dengan mengonsumsi pil ki spiritual. Setelah Linghua meninggalkan sepatah kata pun, dia mengangkat cambuknya, melompat dari tembok kota, dan langsung melawan Yan Tuo, cambuk. Panjang Linghua memiliki kelemahan yang fatal, frekuensi serangannya rendah, dan lemah dalam pertarungan kelompok. Namun, Gletser Linghua sangat kuat di tunggal, dan tak terkalahkan di level yang sama. Meskipun Raja Sejati setengah langka itu kuat, dia bukanlah Raja Sejati yang sejati. Ia selalu masuk dalam kategori Santo Tulang Giok, sehingga Linghua berani melawannya. Setelah Linghua mengejarnya, Yan Tuo harus menyerah sementara pada Lu Chen dan mengangkat pedangnya untuk bertarung. Dalam sekejap mata, keduanya bertarung selama ratusan ronde, hanya untuk terkena cipratan es dan salju serta bumi berguncang, dan mereka tidak dapat menentukan pemenangnya. Pertarungan antara Linghua dan Yan Tuo secara alami menarik perhatian musuh dan yang kuat. Untuk 4 ras monster, binatang buas, dan hantu, sungguh mengejutkan bahwa seorang wanita dari ras roh tiba-tiba muncul di kota Fenghuo, yang kekuatan tempurnya sebanding dengan Yan Tuo. Yan Tuo adalah kekuatan tempur terkuat di pihak ras iblis, dan 4 ras besar juga mengharapkan dia untuk mengalahkan Lian Jia ras manusia dan menerobos tembok kedua kota Fenghuo. Siapa sangka Yan Tuo menyerah pada pertarungan murahan dan langsung pergi ke tembok kota, namun ditahan oleh seorang wanita roh. Ini jelas menjadi hal buruk bagi 4 balapan besar. Ras lain juga memiliki raja sejati setengah langkah, tetapi mereka semua bertarung di lantai pertama tembok kota, dan mereka belum membunuh mereka. Jika Yan Tuo tertahan, itu akan menjadi masalah besar. Lian Jia tidak akan menonton pertunjukan dengan pinggul bersilang, dia pasti akan mengambil kesempatan untuk menyerang dan membunuh. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menandingi Lian Jia, dan pasukan dari 4 ras besar dengan jutaan orang di jalan lebar akan dengan mudah ditembus. Kemunculan Linghua yang kuat juga mengejutkan banyak orang suci manusia. Kekuatan bertarung Lu Chen cukup tidak normal, tetapi dia tidak menyangka bahwa wanita klan roh di samping Lu Chen juga memiliki kekuatan bertarung yang tidak normal. Meskipun wanita roh ini adalah orang suci tulang giok, dia sebenarnya tidak terlalu mencolok di antara banyak orang suci tulang giok yang kuat. Lu Chen adalah inti dari pertempuran, dan semua orang mengira dia secara khusus membantu Lu Chen. Tidak ada yang menyangka bahwa setelah dia bertarung sendirian, dia akan mampu melawan Raja Sejati setengah langkah. Tentu saja, sebagian besar pejuang manusia di kota Fenghuo berasal dari daerah lain, dan mereka tidak mengetahui identitas Linghua. Jika tidak, mereka akan lebih terkejut lagi, mengapa Raja Ling bersedia menjadi wakil Lu Chen. Faktanya, pertanyaan ini tidak diketahui siapapun kecuali Linghua sendiri. Belum lagi para pejuang dari Spirit Rache, bahkan Lu Chen tidak tahu apa yang ada di kepala Linghua. Potensi Raja Roh tidak lemah, dia sebenarnya memiliki setengah kekuatan Raja Sejati. Jika dia menjadi Raja Sejati, dia mungkin terlalu kuat. Di atas langit, Lu Wang menyaksikan pertempuran antara Linghua dan Yan Tuo, dan berkata dengan emosi. Seberapa kuat Raja Roh di masa depan tidak ada hubungannya dengan kita. Butler Liao mengerutkan kening, dan berkata, tapi sekarang Raja Ling terlalu kuat, ini jelas bukan hal yang baik bagi kita, itu hanya akan menjadi penghalang bagi kita untuk menyingkirkan Lu Chen. Steward Liao,
Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu terpana dengan kekuatan bertarung Lu Chen? Untuk menyingkirkan Lu Chen, apakah kamu masih perlu melakukannya sendiri? Luoang tertawa, menepuk bahu butler Liao, dan berkata, apakah kamu lupa rencana awal kita? Lain kali musuh datang menyerang, langsung atur Lu Chen ke tembok kota pertama, biarkan dia menghadapi ribuan musuh yang kuat, tidak peduli seberapa kuat Raja Roh, dia tidak bisa menyelamatkannya. Petik 2. Tapi kami memberi Zuo Sue waktu 15 hari. Butler Liao sedikit menyesalinya. Jika dia tahu bahwa Lu Chen dan Raja Ling memiliki kekuatan bertarung setengah langkah Raja Sejati, dia tidak akan setuju dengan Zuo Sue jika dia terbunuh. Jika Lu Chen atau Ling Wang membuat terobosan dalam waktu 15 hari, bukankah kekuatan tempurnya akan meningkat? Saat itu, siapa lagi yang bisa membunuh Lu Chen? Bahkan jika Lu Chen bertarung di tembok kota pertama, tidak akan mudah untuk mati dalam pertempuran. Dalam 15 hari, mustahil bagi Raja Roh untuk menerobos. Menjadi Raja Sejati tidak berarti menjadi kubis Cina. Untuk mengatakan bahwa itu bisa dicapai, dia harus terlebih dahulu melewati setengah langkah tingkat Raja Sejati. Meskipun Raja Roh adalah orang suci tulang giok, auranya mungkin tidak terlalu kuat. Tulang giok belum dikembangkan dengan sempurna, dan dia masih jauh dari menjadi Raja Sejati setengah langkah, apalagi menjadi Raja Sejati, Raja Sejati. Adapun Lu Chen, itu lebih tidak masuk akal. Akankah dia bisa menjadi orang suci dalam waktu 15 hari? Bahkan jika dia bisa menjadi orang suci, dia masih merupakan orang suci tingkat terendah, seberapa kuat kekuatan tempurnya. Dia telah menyinggung ras binatang buas, dan bahkan Raja ras iblis setengah langkah yang sebenarnya. Selama dia muncul di tembok kota pertama, orang kuat dari kedua ras ini akan fokus padanya. Bahkan jika dia bisa bertarung, itu tidak bisa menghentikan serangan putus asa dari musuh-musuh kuat itu. Luoang bisa melihat apa yang dikhawatirkan oleh pengurus Liao, tapi dia mengatakannya dengan nada tidak setuju. Setelah mendengarkan analisis Luoang, pramugara Liao merasa lega. Tapi wajah Steward Liao masih tegang, dan ada rasa kesal yang tak terlukiskan dan tak bisa dijelaskan di dalam hatinya, selalu merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Orang ini akhirnya sampai di sini. Tiba-tiba, Luoang mencibir, dan dengan sekilas sosoknya, pria itu turun dari ketinggian, langsung menuju celah di tembok kota pertama. Raja setengah langkah klan monster yang sebenarnya. Pengurus Liao tahu bahwa Luoang akan bergerak ketika dia melihat Luoang akan bergerak. Dia hendak mengikuti, tapi tiba-tiba melihat Raja Sejati setengah langkah dari klan monster muncul di celah, dan terkejut beraninya dia mengikuti. Raja Sejati setengah langkah dari ras monster sangat jahat, dan sekilas dia dapat dilihat sebagai Raja Sejati setengah langkah yang kuat. Nafasnya saja yang menghancurkan Lian Jia, dan Luoang tidak bisa menandinginya. Ketika musuh yang begitu kuat muncul, dia tidak akan turun untuk ikut bersenang-senang, lagi pula, dia tidak hilang dari bawah, jadi sebaiknya dia menonton pertempuran dari atas saja. Bagaimanapun, Luoang memperlakukannya seperti seorang VIP dan tidak bermaksud membiarkan dia ikut perang, jadi mengapa dia menemukan sesuatu untuk dilakukan sendiri? Apakah Anda ingin terus memantau Lu Chen? Misinya dalam perjalanan ini adalah membunuh Lu Chen sebelum dia dapat kembali dan melapor kepada Raja Chang. Pada saat ini, Lu Chen sedang memegang pisau panjang, menatap ke bawah kota, menyaksikan pertempuran antara Linghua dan Yan Tuo. Dia tahu bahwa Linghua memiliki kualifikasi sebagai seorang kaisar yang hebat, dia adalah kaisar dari klan Roh, dan dia juga merupakan sosok dengan potensi yang besar. Namun kekuatan tempur Linghua yang sebenarnya masih jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Jika Linghua telah sepenuhnya beradaptasi dengan benua Yuanwu dan mencapai kondisi puncak, dia mungkin tidak akan terikat dengan Yan Tuo, tetapi akan membunuh Yan Tuo sejak lama. Dia juga ingin turun untuk bergabung dalam pertempuran, dan bergabung dengan Linghua untuk menjadi Yan Tuo, untuk menyelesaikan masalah besar klan iblis. Tapi melihat ke belakang, Linghua bertarung dengan seluruh kekuatannya, dan tidak bisa membantunya memulihkan esensi sejatinya, dan penyembuh 100 bidang tidak bisa pergi bersamanya, jika dia jatuh, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Tapi Yan Tuo adalah raja sejati setengah langkah, dia dan Linghua bersama-sama menyerang, tidak mungkin membunuh Yan Tuo sekaligus. Ketika saatnya tiba, dia harus menghabiskan waktu meminum air suci dan meminum pil untuk mempertahankan pertarungan. Apakah ini masih merajut Wall? Untuk membunuh Yan Tuo, dia harus memotong langit tanpa henti, ini mungkin.
Jika pemenggalan kepala berhenti dan seluruh proses dikendalikan oleh Linghua, Yan Tuo tidak bisa dipenggal sama sekali. Oke. Paling banter, Yan Tuo bisa dikalahkan, tapi Yan Tuo tidak bisa dibunuh, itu tidak masuk akal. Kekuatan tempur Linghua sangat kuat, meskipun dia tidak bisa membunuh Yan Tuo, itu sudah cukup untuk menahan Yan Tuo, jadi dia tidak perlu campur tangan dan membuang waktu. Jadi, mata Lu Chen berpindah ke kejauhan, di mana ada celah di tembok kota pertama, dua orang bertarung seperti angin dan awan, dan tanah berguncang. Keduanya adalah raja sejati setengah langkah yang kuat, dan akibat dari pertempuran yang mereka lakukan terjadi, dengan radius 10.000 zang, tidak ada yang berani mendekat. Dan keduanya berimbang, mereka adalah lawan, yang satu adalah Luoang, dan yang lainnya adalah Raja Yaozu setengah langkah yang sebenarnya. Meskipun Lu Chen telah menghabiskan beberapa hari di Gua Iblis dan berkunjung ke kota Wufang, dia tidak mengenal Raja setengah langkah klan Iblis yang sebenarnya. Tetapi jika Lu Chen menebak dengan benar, Raja sejati setengah langkah dari klan monster adalah kekuatan tempur kelas atas terkuat dari 4 klan musuh utama. Jika tidak, Luoang tidak pernah bergerak, dan gerakan pertama ditujukan padanya. Ini adalah konfrontasi kekuatan tempur tertinggi antara kedua belah pihak. Mengenai pertarungan antara dua raja sejati setengah langkah, Lu Chen tidak tertarik untuk menontonnya lagi. Bagaimanapun, Yaozu adalah musuhnya, dan Luoang adalah orang jahatnya, jadi apa yang menarik dari itu? Lu Chen mengalihkan pandangannya ke belakang dan pindah ke jalan lebar, tempat iblis dan binatang melawan serangan 500.000 tentara manusia. Tetapi Lian Jia tidak memiliki siapapun untuk menahannya, memimpin tim yang terdiri dari orang-orang kuat untuk menerobos kelompok musuh, seolah-olah memasuki tanah tak bertuan, membunuh banyak suku musuh yang kuat, dan mengganggu posisi iblis dan binatang. Selama waktu yang cukup diberikan kepada Lian Jia, dia pasti akan memimpin kerumunan untuk menembus garis pertahanan musuh dan membunuh pasukan iblis dan binatang buas. Saat itu, jutaan musuh antara tembok kota pertama dan tembok kota kedua akan dibelah dua oleh pasukan Lian Jia. Jika para pembela tembok kota lapisan kedua mengambil kesempatan untuk bertarung lagi dan bergabung dengan pasukan Lian Jia, jutaan musuh akan dikalahkan, dan pertempuran ini akan segera berakhir. Hanya saja di bawah kepemimpinan He Luo, kedua pasukan Demon Rache dan Beast Rache masih berjuang untuk mendukung mereka, berusaha untuk tidak dikalahkan oleh Lian Jia. Dan celah tersebut tidak ditutup, dan pasukan musuh bergegas masuk untuk mendukungnya. Tampaknya Lian Jia tidak punya banyak waktu. Oke, karena pertarungan murahan tidak bisa menghancurkan mereka, biarkan aku mengobarkannya. Lu Chen mengangkat pedangnya, membubung ke langit, dan terbang langsung ke medan perang di sisi lain Kuodao. Bagaimanapun, karena pertempuran antara Linghua dan Yan Tuo di sini, akibat dari pertempuran itu sangat sengit, tidak ada musuh yang berani mendekat, dan tentu saja tidak ada yang menyerang tembok kota, jadi dia yakin akan menimbulkan masalah. Lu Chen, He Luo, yang sedang bertarung di medan perang, tiba-tiba menemukan Lu Chen muncul di langit, dan merasa sedikit bingung, karena takut Lu Chen datang ke arahnya. Tenanglah, aku akan melakukan sesuatu dulu, dan aku akan menemuimu nanti. Namun, Lu Chen tersenyum padanya, dan kemudian, perlahan mengangkat pedangnya menggunakan metode mental teknik pertempuran galaksi. He Luo memimpin seluruh pasukan orc untuk bertarung, dan ada begitu banyak orang suci tulang giok di sekitarnya. Bagaimana dia bisa turun dan membunuh He Luo? Lebih baik melakukan sesuatu yang serius dan mengganggu dua pasukan ras iblis dan ras binatang, sehingga Lian Jia dapat memanfaatkan situasi tersebut.